saat pagi, siang, sore, atau juga malam, kami dari kelompok 6 akan bahas materi di modul 6 yang membahas tentang Securing Email Communication. Mari lanjut ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari email. Email adalah alat komunikasi elektronik yang memungkinkan pengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain melalui internet. Pengguna memerlukan akun unik yang disediakan oleh layanan seperti Microsoft, Yahoo, Google, dan AOL. Akses email. Pengguna dapat mengakses email melalui browser web atau klien email seperti Microsoft Outlook dan Mozilla Thunderbird. Keamanan email menjadi perhatian penting karena email disimpan di server penyedia layanan yang dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Alamat email penerima terlihat oleh semua orang dalam pengiriman massal kecuali menggunakan BCC. Email dapat dipalsukan dengan alamat yang tampak sah. Email yang tidak terenkripsi rentan terhadap peretasan. Email sering menjadi sumber-sumber malware melalui lampiran atau skrip berbahaya. Fungsi klien email. Klien email membantu pengguna mengelola email dengan fungsi seperti mengambil dan menampilkan pesan, membaca dan mengirim email baru, menambahkan dan menyimpankan lampiran, serta mengurutkan pesan. Selanjutnya, mempertimbangkan memilih klien email. Saat memilih klien email, pengguna harus mempertimbangkan yang pertama keamanan, tingkat perlindungan saat mengirim dan menerima email. Yang kedua, privacy, kebijakan privasi penyedia pelayanan. Yang ketiga, daya tarik visual, antar muka yang menarik dan mudah digunakan. Yang keempat, fungsionalitas, kemampuan untuk mengelola pesan dengan baik. Yang kelima, keandalan, kinerja yang konsisten. Yang keenam, ketersediaan, akses dari berbagai perangkat. Dan yang terakhir, kemudahan pengguna, menu dan opsi yang intuitif. Kemudian, struktur email. Pesan email terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, header. Header adalah informasi pengirim, penerima, dan subjek. Yang kedua, body. Body adalah isi pesan termasuk salam dan kesimpulan. Yang ketiga, signature. Informasi pengirim yang dapat ditambahkan secara otomatis. Kesimpulannya, email adalah alat komunikasi yang penting, namun pengguna harus memperhatikan keamanan dan memilih klien email yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab kedua yang berisikan keamanan email. Selanjutnya, ancaman keamanan email. Yang pertama, lampiran berbahaya. Eksekutabel berbahaya dalam lampiran dapat mencuri informasi atau merusak sistem. Yang kedua, pengalihan berbahaya. Tautan dalam email dapat mengarahkan pengguna ke situs berbahaya tergantung pada referensi, user agent, cookie, atau sistem operasi. Yang ketiga, phishing. Penyerang mengirimkan email yang meminta informasi pribadi dengan tautan yang menyerupai situs asli. Yang keempat, hoax mail. Email palsu yang dirancang untuk menakut-nakuti pengguna agar menginstal malware atau mengungkapkan informasi pribadi. Yang kelima, ada spam. Email tidak diinginkan yang dapat mencemari kontak masuk dan mengurangi produktivitas. Selanjutnya, keamanan email. Email telah menjadi metode komunikasi utama, terutama dalam konteks bisnis, dan seringkali membawa informasi sensitif seperti nomor jaminan sosial. Hal ini menjadikan target yang menarik bagi penyerang dan mencari cara untuk mendapatkan informasi berharga. Mengapa keamanan email itu penting? Yang pertama, email dapat menjadi saluran pengirim malware dan merusak data. Tautan dalam email dapat mengarahkan pengguna ke situs web yang palsu. Kemudian, penyerang dapat membaca email saat dikirim melalui jaringan. Dan yang terakhir, email mudah dipalsukan, memungkinkan akses tidak sah dengan informasi pribadi. Kemudian, mengidentifikasi email yang berbahaya. Penting untuk mengenali tanda-tanda email berbahaya untuk menghindari risiko seperti pencatatan ketukan kunci atau instalasi malware.
Jika Anda mengklik tautan atau lampiran yang berbahaya, segera putuskan koneksi dari internet dan melakukan pemindaian antivirus. Studi kasusnya, jika menerima email yang tampaknya dari bank dengan instruksi untuk mengklik suatu tautan, selalu verifikasikan keaslian email dengan menghubungi bank secara langsung. Phishing dan hoax mail. Phishing adalah serangan untuk mendapatkan detail login dengan menyamar sebagai organisasi yang sah. Sedangkan hoax mail adalah email yang dipalsukan untuk mengkompromikan keamanan sistem. Yang selanjutnya, bahaya spam. Spam dapat mencemari internet, mengandung konten palsu, dan merusak reputasi perusahaan. Spam dapat mengurangi produktivitas karyawan dan berpotensi melanggar hukum. Alat anti-spamming, yaitu spam fighter, alat yang mencegah spam dan meningkatkan kinerja sistem dengan menghapus konten spam, bekerjasama dengan Microsoft untuk membangun filter anti-spam. Kesimpulannya, keamanan email sangat penting untuk melindungi informasi pribadi dan profesional. Dengan memahami ancaman seperti lampiran berbahaya, phishing, dan spam, pengguna dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka, menggunakan alat keamanan yang tepat, dan menerapkan praktik terbaik dalam penggunaan email dapat membantu menjaga keamanan informasi sensitif. Selalu waspada terhadap email mencurigakan dan verifikasi komunikasi yang tampaknya tidak sah. Lalu, saya akan menjelaskan bab ketiga yang berisikan keberadaan perusahaan IT dan prosedur keamanan email. Yang ketiga, keberadaan perusahaan IT dan prosedur keamanan email. Pentingnya prosedur keamanan email, perusahaan IT sangat bergantung pada prosedur keamanan untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Manajemen menetapkan kebijakan keamanan yang harus diikuti oleh semua karyawan. Di antaranya, kebijakan tersebut, prosedur keamanan email sangat krusial untuk melindungi penggunaan dari ancaman yang berkait dengan email. Selanjutnya, praktik terbaik dalam keamanan email. Yang pertama, membuat dan menggunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi harus terdiri dari huruf, angka, dan karakter khusus. Kriteria kata sandi yang kuat adalah minimal 8 karakter, tidak mengandung kata-kata lengkap, berbeda dari kata sandi sebelumnya, dan mudah diingat. Yang kedua, mengaktifkan autentikasi 2 langkah. Menambahkan lapisan keamanan dengan meminta OTP yang dikirim ke perangkat seluler dengan memasukkan kata sandi. Yang ketiga, menonaktifkan fungsi tetap masuk. Hindari memilih opsi ini di komputer publik untuk mencegah akses tidak sah. Lalu yang keempat, menyediakan alamat email pemulihan. Memungkinkan pemulihan akun jika kata sandi terlupa atau akun diretas. Yang kelima, menggunakan penyedia layanan email yang diaktifkan HTTPS. HTTPS melindungi komunikasi dari serangan man in the middle. Yang keenam, menonaktifkan fitur prabaca. Mencegah penyerang melihat konten email tanpa izin. Yang ketujuh, penyaringan email. Memblokir spam dan phishing, serta mengelola email masuk. Yang kedelapan, memindai lampiran email untuk malware. Selalu memindai lampiran sebelum membukanya untuk melindungi sistem. Yang kesembilan, memeriksa aktivitas akun terakhir. Memantau aktivitas akun untuk mendeteksi akses yang tidak sah. Yang ke-10, menandatangani email secara digital. Menggunakan tanda tangan digital untuk mengautentikasikan pengirim dan memastikan integritas konten email. Kesimpulannya, prosedur keamanan email yang dijelaskan di atas adalah langkah-langkah penting untuk melindungi pengguna dari ancaman terkait email. Dengan menerapkan praktik terbaik ini, pengguna dapat meningkatkan keamanan akun email mereka dan mengurangi resiko serangan cyber. Keamanan email adalah tanggung jawab bersama yang harus bisa dipatuhi oleh semua karyawan dalam perusahaan. Itu dia penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Untuk bab-bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi kita masuk dalam enkripsi. Jadi enkripsi itu apa sih? Enkripsi itu adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk kode yang fungsinya itu untuk mencegah adanya akses tanpa izin. Nah, enkripsi itu butuh algoritma serta kunci untuk mengenkripsi
informasi. Dan juga bisa di deskripsi lagi menjadi informasi pada awalnya semula. Nah, enkripsi itu punya dua jenis. Jenis pertama tuh ada asimetris, dan kedua tuh ada asimetris. Dan jadi enkripsi simetris ini adalah enkripsi yang kuncinya ini dipakai untuk dua hal, yaitu mengenkripsi dan juga mendekripsinya. Jadi cuma menggunakan satu kunci saja. Yang kedua itu yang asimetris, itu menggunakan dua kunci. Yang pertama kunci publik dan kedua kunci privat. Yang kunci publik ini digunakan untuk mengenkripsi informasi, dan yang kunci privat ini tuh digunakan untuk mendekripsi informasi tersebut. Nah, biasanya enkripsi ini tuh digunakan pada file teks, email, dan juga gambar. Dan selain enkripsi ada juga hash. Hash ini itu mirip sama enkripsi tapi berbeda. Nah, hash ini itu mengubah data menjadi nilai hash tanpa menggunakan kunci, dengan panjang nilainya yang sudah ditentukan juga. Nah, tapi selain itu, yang membedakan hash sama enkripsi itu adalah hash hanya melakukan sekali arah saja. Jadi dari informasi ke nilai hash, tapi tidak bisa dari nilai hash ke informasi awal yang semula tadi. Ada beberapa alat untuk menjaga email kalian tetap aman. Yang pertama ada Secure Email Gateway yang berfungsi untuk mengfilter spam, melakukan scan sebagai antivirus, dan juga menganalisis konten. Yang kedua ada Netcraft Extension, jaga adanya phishing dan XSS atau cross-site scripting. Yang ketiga ada McAfee Total Protection, itu menjaga email, web, dan backup data yang lebih advance. Agar email kalian lebih aman lagi, ini ada beberapa saran yang dapat dijalankan agar email kalian bisa lebih aman lagi. Nah, yang pertama tuh jangan hanya menggunakan satu akun untuk melakukan banyak hal. Dua, jangan keluar dari browser jika belum benar-benar logout. Ketiga, jangan lupa menghapus cache, password, dan juga history. Keempat, jangan mengirim informasi personal dan keuangan via email. Kelima, jangan percaya email dari teman jika berjaga-jaga. Keenam, blacklist dulu sumber spam sebelum menghapus spam. Yang terakhir adalah jangan gunakan password yang simpel dan mudah ditebak. Jadi itu dia penjelasan dari kelompok 6. Mohon maaf juga ada banyak salah kata dan salah ucap. Terima kasih telah mendengarkan video ini.